pintunya, tolong! Tolong! Enak rasanya di penjara di kamar sendiri ya. Biar tahu rasa kamu. Aduh. Pintunya, tolong! Tolong! Cukup. Ini baru permulaan. Masih banyak lagi teror yang bakal menimpa kamu dari aku. Bang, pegang. Gimana sih ya? Hidupin dong. Hah? Ya ampun. Aduh, Gimana? ngapain sih ini motor ya? Mogok ya? Suster. Butuh tumpangan? Enggak. Ayo, Yakin? udah. Udah besok kita ambil lagi. Sini aman. Ayo. Ini kosong kok. Biar saya antar. Enggak. Saya antar. Tolong! Buka pintunya! Tolong! Surat wasiat. Hari ketiga setelah kematianku, seluruh hartaku akan aku berikan kepada Aisyah. Keterlaluan kamu, Mas Irwan. Bertahun-tahun aku nikah sama kamu, tapi kamu malah memberikan semua harta kamu sama Aisyah. Keterlaluan kamu, Mas Irwan. Aku benci kamu, aku benci kamu. Benci kamu. Halo, Pak, saya mau tanya. Apakah suami saya meninggalkan surat wasiat? Dan apakah surat wasiatnya sudah diregistrasi? Saya nggak bisa bilang apapun. Sebelum 3 hari setelah kematiannya Pak Irwan. Anda jangan kurang ajar ya sama saya. Selama ini saya yang bayar Anda.
tolong berikan informasi yang jelas ke saya. Maaf, saya ini kerjanya sama Pak Irwan. Dan untuk Ibu ingat, saya adalah pengacaranya Pak Irwan, bukan pengacaranya Bu Siska. Dan apa yang saya lakukan semua ini sekarang, demi kepentingannya Pak Irwan. Halo Bu, Pak, saya akan konsultasi dengan Anda. Dan saya akan bayar berapapun yang Anda minta. Tapi saya minta malam ini juga ketemu dengan saya. oke Bu. Oke. Aduh, capek Bang. Bang, ngapain sih kita ngindarin ibu itu? Kita harus pura-pura bodoh, pura-pura takut. Kan kita juga secara nggak langsung nyelidikin dia juga. Siapa dia? Bang, itu perempuan. Ketemu lagi. Iya dong. Hebat. Kok bisa sampai sini? Ya bisa dong. Link saya itu banyak. Dan saya tahu betul nomor plat motor yang kalian gunakan. Jadi saya tahu alamat ini, oke? Sekarang kalian nggak bisa kabur lagi dari saya. Cepet, katakan siapa kalian sebenarnya? Kenapa kalian bolak-balik terus di rumahnya Bu Siska? Saya lihat kalian dari kemarin. Dari pas kematiannya Pak Irwan. Apa kalian ada hubungannya dengan itu? Ya ampun, mata jadi buram. Kurang ajar. Mereka udah kabur. Apa mungkin, Pak, surat wasiat yang sudah ditulis bisa diubah? Kebetulan saya punya kopiannya. Nggak bisa Bu. Setelah surat wasiat dibacakan oleh notaris, dalam waktu 3 hari, semua akan menjadi milik Aisyah, anak kandung dari Pak Irwan. Apa nggak ada cara yang lain? Dan hanya saja, jika Aisyah meninggal sebelum surat wasiat itu dibacakan, Ibu dan Bianca bisa mendapatkan semuanya. Kamu rindu papa kamu kan Aisyah? Kamu gak perlu menunggu lama. Karena sebelum 3 hari lewat, kamu bisa menyusul papa kamu tersayang. Mas, aku bisa ngejelasin ini semua, Mas. Aku nggak butuh penjelasan kamu, Aisyah. Aku udah tahu semuanya. Ini kamu lihat. Mas, jadi soal ini, Mas demikian aku ya, Mas. Aku nggak habis pikir sama kamu, Aisyah. Kamu anggap aku apa? Bisa-bisanya kamu mau disuapin sama Setia seperti ini. Mas, aku bisa ngejelasin, Mas. Sekarang kamu lihat. Kamu bahkan membuka mulut kamu tanpa dipaksa sama Setia. Pasti kamu seneng kan? Mas dengerin aku dulu ya, Mas ya. Aku udah gak ngerti lagi sama kamu, Aisyah. Aku cinta sama kamu. Tapi kenapa kamu melakukan hal ini berkali-kali sama aku di belakang aku lagi? Asal kamu tahu ya, sekarang aku sedang berjuang untuk status pernikahan kita. Agar kita tetap bersama, Aisyah. Tapi kamu malah romantis-romantisan sama Setia di luar sana.
Romantis-romantisan apa sih, Mas? Aku nggak romantis-romantisan sama Mas Setia. Udahlah Aisyah, aku nggak ngerti lagi maksud kamu apa. Tapi kenyataannya nggak kayak gitu, Mas. Mas lihat sendiri kan tangan aku luka, Mas. Tangan aku diperban. Aku nggak makan seharian. Udah, kamu nggak usah alasan. Alasan kamu nggak ada yang masuk akal, Aisyah. Gak masuk akal dari mananya? Aku buat megang sendok aja susah, Mas. Cuman ada Mas Setia tadi di sana. Cukup! Aku bilang cukup. Jangan sekali lagi kamu sebut nama Setia di depan aku. Dan aku nggak akan pernah mendengarkan pembelaan kamu lagi. Paham kamu? Atau ini keinginan kamu dari awal ya? Aku ceraikan kamu, lalu kamu bisa bersama Setia, begitu? Astagfirullahaladzim, Mas Dimas. Kok Mas tega nuduh aku kayak gitu? Aku nggak nuduh kamu, Aisyah. Tapi kalau memang itu yang kamu inginkan, jawabannya enggak. Aku nggak akan pernah menceraikan kamu. Karena apa? Karena aku nggak sudi melihat kamu sama Setia. Siapa juga yang mau sama Mas Setia? Munafik kamu. Mas bilang aku apa? Iya kamu. Kamu istri yang munafik. Dengerin aku, Aisyah. Aku nggak akan rela melihat kamu bahagia dengan laki-laki lain. Apalagi Setia. Satu-satunya cara agar kita berpisah adalah hanya kamu yang mati atau aku yang mati. Paham kamu? Mulai saat ini aku melarang kamu keluar dari kamar ini sepanjang hari. Kalau kamu butuh apapun, biar Bititin yang siapin. Jelas? Mas, aku tuh istri, Mas, bukan tahanan. Iya, istri yang nggak bisa menjaga dirinya. Aku terpaksa melakukan ini. Aku tuh nggak ngelakuin apa yang Mas Dimas tuduhin. Kenapa sih, Mas? Cukup, Aisyah. Kamu gak usah drama. Aku udah nggak percaya lagi sama air mata kamu. Cukup. Aku nggak akan tertipu lagi sama kamu. Mas Dimas. Mas! Mas! Mas Dimas! Mas! Bukain Mas Dimas. Mas! Mas buka! Mas! Mas Dimas buka! Lo apain, Aisyah? Jangan ikut campur kamu. Bititin! 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 Iya Pak Dimas. Mulai sekarang jangan pernah ada yang temuin Aisyah ya. Kalau sampai ada melanggar, lapor saya atau kamu saya pecat. Iya Pak. Punten Pak. Dim! Lo kunciin Aisyah dalam kamar. Lo pikir dia tahanan? Dia istri lo, Dim. Kenapa? Kamu nggak suka dengan sikap saya? Kalau nggak suka, silakan pergi dari sini. Ini bukan rumah kamu. Mas, kamu tenang dulu ya. Kamu pasti capek. Kamu istirahat aja ya di kamar aku. Lepasin aku, Bianca. Ini kan yang kamu inginkan? Aku berantem sama Aisyah. Keinginan kamu sudah tercapai, Bianca. Kamu boleh senang. Tapi kamu jangan pernah berharap aku akan menjadi Dimas yang dulu. Karena Dimas yang sekarang sudah tahu semua kejahatan kamu dan aku muak sama kamu.
Syukur. Budi nanti habis minum obat tadi langsung tidur pules. Jadi nggak denger keributan. Kasihan Bu Aisyah. Bu Aisyah teh sekarang dikurung di kamar. Kamu mau kemana, Mas? Aku mau ke kantor. Mas Dimas, Jadi gara-gara lo, Aisyah dikunciin dalam kamar. Hah? Parah banget jadi perempuan. Apaan sih lo? Bilang aja lo seneng kan? Semakin Aisyah tersakiti, tertindas, lu semakin besar chance-nya untuk jadi pahlawannya dia. Ya kan? Stop it. Ya. Omong kosong semuanya. Aduh, lo tuh ya bukan berterima kasih sama gue. Lo kan laki-laki. Laki-laki harusnya bisa melindungi dan mencintai perempuannya. Kalau lo gak bisa melindungi dia, melindungi orang yang lo cinta, lo mendingan jadi perempuan aja. Keterlaluan tuh orang. Jadi suami Bu Siska itu punya anak kandung dan beliau hanya akan memberikan seluruh harta kekayaannya kepada anak tersebut tanpa menyisakan sedikit pun untuk Bu Siska. Ya, benar sekali. Dan sebelum surat wasiat itu dibacakan 3 hari lagi, saya minta Bapak lenyapkan perempuan itu dari muka bumi ini. Ini fotonya, Pak. Ini masalah gampang. Tapi saya minta 25% dari hasil yang akan Ibu Siska terima. Bagaimana? Oke. Itu nggak masalah buat saya. Tapi satu hal yang harus Bapak ingat. Tidak boleh ada jejak dan harus bersih. Bisa? Bisa. Dan saya juga minta DP 500 juta sekarang. Oke, deal. Aku bener-bener penasaran banget sama mereka. Siapa sih mereka sebenarnya? Hah? Kenapa mereka itu ketakutan ngeliat aku, terus mereka pergi? Dan ada hubungan apa dengan si Siska? Aku harus mendapatkan informasi yang jelas tentang mereka. Gak ada di sini. Masih berasa banget sih. Apaan sih ini? Gak ada juga. Ini. Ini apa sih? Mainan anak-anak. OMG. Ini ada fotonya Siska dan juga Bianca. Loh, kok ini ada robekan? Ini kayak tangan laki-laki. Apa jangan-jangan yang dirobek ini
Fotonya Pak Irwan. Aku makin penasaran. Ada apa ya? Lebih baik aku bawa aja ini. Udah, ini aja aku bawa. Ya. Bang, motornya udah bisa. Gimana, Bang? Gini loh. Kotakku tuh ketinggalan di kontrakan. Juga ada foto-fotonya Ratna, barang-barang Ratna. Juga foto Siska yang aku curi. Nah, ini gimana nih kalau sekarang kita balik ke sana? Bang, mohon maaf nih Bang ya. Aneh nggak mau kena masalah gara-gara abang. Gara-gara ibu itu Bang, kita kehilangan kontrakan. Kita harus nyari kontrakan baru. Udah Bang, aneh nggak mau ikut-ikutan. Tipis banget persahabatan lu sebagai temen. Bukan gitu Bang. Bentar Bang. Halo? Halo Duldani, kamu lagi dari mana? Saya ada kerjaan buat kamu. Di tempat saya. Sekarang. Oke siap, 86. Bang, maaf, saya mau ada urusan. Abang kalau mau pulang, bawa aja motor ini, ya. Kalau udah sampai sana, motor bobrok ini buang aja nggak apa-apa. Ini udah ketahuan sama ibu itu. Iya, gue tahu platnya pasti bodong tuh. Jadi gue pakai nih. Iya, pakai aja. Terus? Gini Bang, saya kan ada urusan. Udah abang duluan. Abang tahu kan rumah adik saya? Ya. Nah, abang kesana dulu dah, ya. Nanti saya nyusul. Kita nginep di sana. Gimana? Oke Bang? Ya udah. Bang, saya pamit dulu ya. Ya udah, nih lu bawa. Tega banget kamu Mas Dimas. Tega kamu kurang aku kayak gini. Aku sakit banget. Astagfirullahaladzim. Tega. Aisyah? Aisyah? Setia. Pak Setia nggak boleh tahu aku kenapa-napa. Pak Setia nggak boleh nolongin aku kalau nggak makin jadi salah paham. Aku nggak boleh bersuara. Aisyah! Aisyah! Buka pintunya! Gue dobrak ya! Aisyah! Aisyah! Tolong Aisyah, buka pintunya!
Aisyah ngapain telepon? Aku harus kasih pelajaran sama dia. Biar dia dengerin aku. Mas Dimas kenapa dimatiin sih, Mas? Ini 100 juta. Kamu habisi seseorang. Nanti datanya saya kirim. Dan jangan meninggalkan jejak. Setelah pekerjaan selesai, saya akan tambah lagi 100 juta. Tapi ingat, kerjakan dengan segera. Sebelum 3 hari lewat ini, pekerjaan harus beres. Mengerti kamu? Baik, Bos. Ada apaan sih berisik-berisik banget? Setia mau bukain kamarnya Aisyah. Nah, kalau Mas Dimas lihat ini, Mas Dimas pasti emosi. Aisyah! Aisyah! Tolong Aisyah, buka pintunya. Mas Setia kenapa itu teriak-teriak? Aisyah! Aisyah! Kenapa Aisyah? Ya Allah. Aisyah! Aisyah, tolong buka pintunya. Buka pintunya! What? Oh, OMG. Setia, ngapain dia? Bianca. Emang itu perempuan ya? Biang kerok. Aisyah! Setia, ada apa dengan Aisyah? Aisyah di dalam, Bu. Nggak tahu, kayaknya dia lagi sakit. Astagfirullah. Aisyah gimana ini, Nak? Pintunya nggak bisa dibuka. Coba didobrak-dobrak. Iya. Aisyah, gue dobrak pintunya ya. Aku nggak boleh masuk. Aku nggak mau Mas Setia curiga aku kenapa-napa di sini. Aku sakit. Ih, balikin enggak. Syukurin, udah kedilin. Kamu nggak bisa lagi tuh kirim berita hoax ke Dimas. Nih, ambil sama kamu. Dasar biang kerok kamu tuh. Wah, tuh nenek-nenek ada aja deh. Gagal deh videoin. Aisyah, gue dobrak pintunya ya. Aisyah! Aisyah! Aisyah, lo kenapa? Aisyah, lo kenapa? Ya ampun, Aisyah! OMG. Aisyah, kamu berdarah? Ya Allah, Aisyah pendarahan. Oh, gimana ini? Aisyah, lo berdarah. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Ayo. Enggak, Mas, tolong aku mohon. Tolong jangan sentuh aku. Aku nggak mau jadi salah paham lagi. Salah paham apa sih? Ini darurat. Aisyah, lu jangan bodoh. Aisyah. Lu jangan bodoh ya. Aisyah, apa yang diomongin Setia tuh bener. Itu pendarahan kamu banyak banget. Nanti kalau ada apa-apa gimana coba? Ayo ke rumah sakit. Aisyah, ayo lo pendarahan, lo harus ke rumah sakit. Ayo, Aisyah. Gue niat tolong lo, bukan ada maksud lain. Aisyah, kita ke rumah sakit ya, Syah. Aku nggak mau ke rumah sakit. Setia, udah deh, mendingan kamu keluar. Kamu telepon dokter keluarga. Guys, cepet. Itu kasihan Aisyah. Cepetan, Setia, cepetan. Ini berdarahnya. Makin lama makin tambah banyak itu Aisyah. Ya ampun Aisyah. Sabarlah ya. Aisyah, kamu harus kuat ya. Kamu harus segera ke rumah sakit ya. Itu Setia lagi nelpon ya. Ya sabar, ya kuat ya. Kenapa
sibuk ya? Aduh, gimana nih? Telepon dokter yang lainnya deh. Kenapa semuanya pada sibuk? Setia, gimana dokternya bisa datang ya? Mam, semua dokter sibuk hari ini. Semuanya sibuk. Udah, Aisyah. Jangan banyak debat, dia kita ke rumah sakit sekarang. Ya? Ayo. Aku nggak mau ke rumah sakit. Kenapa sih Aisyah? Ayo ke rumah sakit. Itu pendarahan kamu udah banyak banget. Ayo. Dengerin gue, ya. Aduh, ya ampun gimana sih ini jadinya? Hah? Telepon dokter nggak bisa lagi. Aisyah, ayo ke rumah sakit. Aduh, bahaya banget ini. Aku nggak akan keluar dari kamar ini. Hah? Emangnya kenapa? Ngapain kamu diem di sini? Pendarahan kamu tuh tambah banyak. Udah, ayo cepetan, aku takut. Enggak, Mas Dimas melarang aku keluar dari kamar ini. Aku nggak akan keluar dari sini. OMG, Dimas keterlaluan banget. Jadi kamu dikunciin di kamar, terus kamu nggak boleh keluar dari kamar gitu? Allah, kenapa Dimas jadi setega ini sama Aisyah? Bener-bener ya si Dimas ya, nggak waras banget gitu. Dengerin gua. Aisyah, lu itu pendarahan, ya. Ini nggak main-main ya. Ayo ke rumah sakit sekarang. Ini buat keselamatan kamu. Aisyah, Ke rumah sakit. Ayo, Aisyah dengerin gua. Lu pendarahan, Aisyah. Aduh, gimana ini, Bu? Lu Setia, banget sih? Hah? Setia, udah. Kamu coba telepon dokter lagi. Mama telepon Dimas, ya. Cepet, nak. Kepastiannya supaya Aisyah ini, aduh. Mama Mam, jadi kita pusing. mesti ke rumah sakit sekarang, Mam. Mam nggak lihat, Mam, darahnya, Mam. Iya, tapi permasalahannya Aisyah nggak mau. Nanti kalau bisa dipaksa dia tambah stres, terus darahnya tambah banyak keluar lagi. Mendingan kamu telepon lagi itu dokter. Telepon lagi. Telepon dokter lagi. Mama telepon Dimas. Ini ngaco banget Dimas nih. Ngawur. Sayang, kamu tahan ya. Syah. Duh, ampun deh. Dimas ini handphone nggak aktif lagi kondisi kayak gini. Aisyah kamu yang sabar ya. Ini Mama lagi coba hubungin Dimas nih. Angkat dong Dimas, angkat handphonenya Dimas. Aduh, nggak aktif lagi. Ya ampun. Sebentar Aisyah. Ini Mama coba hubungin ke kantornya aja deh. Halo? Dimas, keterlaluan kamu ya. Kamu tuh sengaja mau bikin Aisyah nggak selamat. Mama ngomong apa sih, Ma? Nggak usah nanya kamu. Sekarang Mama yang mau tanya ke kamu. Ngapain kamu kunciin Aisyah di kamar sendirian? Pakai ngelarang lagi, nggak boleh keluar. Sekarang kamu tahu nggak apa yang terjadi sama Aisyah? Ma, cukup, Ma. Mama jangan marah-marah dan belain Aisyah. Aku lagi kasih pelajaran sama dia. Biar sebagai istri, dia punya sikap. Dimas, kamu dengar ya? Gara-gara ulah kamu itu, sekarang Aisyah menderita. Kamu tahu nggak apa yang terjadi sama Aisyah sekarang? Aisyah pendarahan, Dimas. Sekarang itu kondisi Aisyah kritis, Dimas. Gimana sih kamu? Ini ulah kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Aisyah dan janinnya, kamu akan nyesel. Ngerti? Aisyah pendarahan, Ma. Udah cepetan deh, kamu nggak usah banyak ngomong lagi. Pulang. Ini Aisyah nggak mau dibawa ke rumah sakit tanpa izin dari kamu. Cepet pulang. Iya, aku pulang sekarang. Halo, dokter. Iya, saya Setia. Bisa ke rumah sekarang, Dok? Soalnya istrinya Pak Dimas lagi pendarahan. Bisa, Dok. Alhamdulillah. Iya, dokter ditunggu sekarang ya. Iya, terima kasih, Dok. Aduh, mesti gimana sih ini? Dibawa ke kasur dulu apa? Hah? Aisyah? Mam. Aisyah, gimana? Dokter on the way kesini. Mungkin lagi nyampe. Kita bawa ke ranjang ya, Aisyah. Iya, Aisyah. Kita ke ranjang ya. Enggak. Sama ibu juga. Udah. Dia tuh nggak mau dipegang-pegang sama kamu, nggak ngerti juga apa kamu tuh. Udah, sini. Biar sama Mama aja ya. Udah kuat. Yang kuat Aisyah. Awas. Ya ampun.
Saya udah kasih suntikan untuk menghentikan pendarahannya. Tapi saat ini kondisi Ibu Aisyah tidak bagus. Jika ini terjadi lagi, maka Ibu Aisyah akan kehilangan bayinya. Jadi mulai sekarang, Ibu Aisyah harus banyak istirahat dan juga nggak boleh stres ya, Bu. Aisyah! Mas, kamu baru pulang. Kamu telat banget. Kamu tahu nggak sih tadi pas kamu pergi, Aisyah tuh langsung teriak-teriak minta tolong sama Setia. Gara-gara pintu kamarnya dikunci. Terus Setia bagaikan pahlawan yang luar biasa banget, Mas. Kamu tahu dong, Setia kan gercep ya, sigap. Jadi dia langsung dobrak kamarnya Aisyah. Aisyah! Aisyah! Oh, sakit banget perut aku, Mas. Pelan-pelan. Aisyah. Aisyah, dengerin aku. Aku sayang sama kamu. Aku akan bawa kamu keluar dari sini. Ya. Baiklah, kalau gitu saya permisi ya. Ya, terima kasih dokter. Ya, terima kasih, Dok. Aisyah. Maksud kamu apa? Apa-apaan lu? Jangan gila lu. Kamu yang gila. Mau sampai kapan kamu setia? Berusaha merebut istri saya. Astagfirullahaladzim, Nak Dimas. Nak Dimas itu nggak bener, Nak. Dimas, apa-apaan sih? Cukup, Bu. Lo yang cukup, Dim. Lo gak lihat kan istri lo kayak gimana tadi? Hah? Lo kurung dia di kamar sampai dia stres, sampai dia pendarahan. Saya udah bilang sama kamu ya, jauhi istri saya. Kalau gua nggak nolongin dia, nggak nolongin istri muda lo, tanya semuanya, mau mati dia. Aisyah pendarahan itu karena stres dan semua salah kamu, Setia. Hah? Lu bilang salah gue? Jelas-jelas akarnya itu semua dari lo. Kamu gak usah banyak alasan ya. Sekali lagi saya peringatkan sama kamu. Jauhi istri saya! Paham kamu? Udah berhenti. Jangan kayak gini lagi. Mas Edi, aku mohon tolong keluar dari sini, Mas. Aku mohon keluar, Mas. Aku gak mau salah paham lagi kayak gini. Keluar, aku mohon sama kamu, Mas. Please. Udah dong.
Kasihan Aisyah. Ya ampun, ngalah dong, dia ngalah. Oke, gue keluar. Kenapa Mas Kakak kayak gini, Bu? Bahkan Mas Dimas gak peduli sama kondisi aku. Mas Dimas cuma peduli sama rasa cemburunya yang gak jelas itu, Bu. Ibu juga gak tahu, Nak. Ibu gak tahu. Tapi kamu harus kuat ya, Nak. Dan Ibu yakin kamu kuat. Kamu harus melindungi anakmu. Kita doakan semoga Allah melapangkan hati Dimas. Benar? Aisyah, kamu jangan stres ya, jangan sedih yang berlebihan, sedihnya sedikit-sedikit aja, nanti kasihan janin kamu. Nanti kondisi kamu tambah parah. Tadi dokter bilang apa? Saya keluar dulu ya. Kenapa bisa berantakan seperti ini? Kotak fotoku. Ini pasti perempuan gila itu yang membuntuti aku selama ini. Tapi buat apa? Diambil foto-foto itu. Apa hubungannya perempuan itu sama Siska? Aku harus cari tahu. Aku harus masuk. Siapa tahu aku bisa dapat informasi. Dapat petunjuk. Boleh agak kenceng dikit dong yang di tangan? Hidup tanpa Mas Irwan, si tukang selingkuh itu, ternyata lebih indah ya, lebih menyenangkan. Gak usah repot urus dia yang sakit-sakitan mulu itu. Aku baru bisa menikmati yang namanya hidup. Belum lama suaminya meninggal. Dia udah senang-senang. Harusnya dia berduka cita. Keterlaluan. Sudah selesai, Bu? Ah, udah. Aduh, seger rasanya. Makasih ya. Makasih. Makasih, Bu. Ya. Seger banget rasanya. Pekerjaan rumah semua sudah selesai. Besok jatah cuti saya. Jadi malam ini saya mau pulang. Lusa baru balik lagi ke sini. Boleh, boleh. Misi, Bu. Ya, silakan.
Dia harus dikasih pelajaran. Yang kenceng ya mas, biar nggak gampang didobrak. Keterlaluan Dimas, nggak punya hati emang. Cemburu buta kok nggak jelas kayak gitu. Kalau gue nggak kasih nama Aisyah, udah gue lawan dia. Dimas, bisa-bisanya kamu tuh kelewatan banget kayak begini. Kok bisa kamu tuh gak peduli sama istri kamu, Maisa? Hah? Ditanyain gak ngejawab lagi. Dimas, Mama ngomong sama kamu. Udah selesai pak. Udah kencang? Iya pak. Terima kasih mas. Gak ada jawaban, diam aja. Mama mau keluar, aku mau kunci pintunya. Jangan kelewatan, ya. Kok kamar Mas Irwan kebuka? Ada siapa? Wah, jangan-jangan ada maling. Mas Irwan. Gak mungkin. Gak mungkin. Mas Irwan kan udah meninggal. Setan! Ternyata dugaanku benar. Lihat orang pakai baju Irwan, dia ketakutan. Dasar bodoh, bodoh. Bianca, Bi. Itu siapa sih? Gengges banget. Bianca, Bi. Bianca, siapa sih malam-malam gini?
Malam-malam gini kesini. Mama. Ngapain? Si Siska pakai datang ke sini? Terus kayak orang ketakutan gitu lagi. Enggak. Nanti Bianca malah curiga kalau aku ketakutan sama Mas Irwan. Apalagi Mas Irwan kan meninggal gara-gara aku. Ma, Kayaknya Mama kangen deh sama papa kamu. Mama nggak sanggup tinggal di rumah itu sendirian. Mama nggak mau. Mama kangen sama papa. Mama harus ikhlas ya. Susah, Bi. Buat mengikhlaskan papa kamu susah banget, Bi. Mama masih terus kebayang sama papa kamu. Mama kayaknya nggak kuat deh, Bianca. Gimana ya, Bi? Iya, Mama sabar ya. Mama bobo sini aja ya. Boleh ya, sayangnya? Ya. Ayo, masuk. Ya ampun, Mama. Bi, kok Dimas tidur di sofa? Hah? Kenapa? Sini Ma, aku ceritain. Ada apaan sih, Bi? Mama tahu nggak? Mas Dimas tidur di sofa itu supaya Mas Dimas bisa jagain Aisyah dari Setia. Dia takut banget kalau Setia tuh masuk ke kamarnya Aisyah. Masa sih? Iya. Mama tahu nggak tadi kejadiannya apa? Enggak. Apa? Tadi tuh seru banget, Ma. Si Setia tuh berusaha masuk ke kamarnya Aisyah. Sampai-sampai didobrak pintunya. Terus? Iya. Udah gitu Mas Dimas sama Setia, mereka berantem seru banget. Masa sih? Iya. Mas Dimas bukan hanya berantem sama Aisyah. Tapi dia juga gak peduli. Waktu Aisyah pendarahan, dia sama sekali gak peduli. Tahu gak sih, Bi? Mama tuh seneng banget denger cerita dari kamu kayak gini. Mama berharap Dimas dan Aisyah bisa cepat berpisah. Dan Dimas bisa jadi milik kamu seutuhnya, selamanya. Nah Dimas, Ibu mau bicara, Nak. Nah Dimas, tolong jangan mengunci Aisyah di kamar lagi, Nak. Tolong jangan perlakukan anak Ibu seperti ini. Dia istri kamu, Nak. Dia bukan tahanan. Ibu mohon, Nak Dimas. Ibu mohon, Nak. Tolong jangan kunci Aisyah di kamar, Nak. Tolong kabulkan permohonan Ibu, Nak. Baik, Bu. Aku nggak akan kunciin Aisyah. Terima kasih, Nak. Mas Dimas, tolong masuk sebentar, Mas. Ada yang mau aku omongin sama kamu, Mas. Nah, Dimas, bicaralah dengan Aisyah. Dia memohon sama kamu, Nak. Kasihan dia, Nak. Ibu mohon. Ya Allah, Dimas. Kenapa kamu jadi begini sekarang, Nak? Kenapa kamu tega sekali memperlakukan Aisyah seperti ini? Mau bicara apa?
Aku nggak apa-apa. Kalau kamarnya kamu kunciin lagi, Mas. Kamu bawa aja kuncinya ke kantor. Betitin tadi udah datang kok. Bawain aku makanan sama minuman. Jadi aku bisa makan di sini. Hati-hati ya Mas Dimas. Cukup Aisyah. Nggak usah acting lagi. Kamu jangan pura-pura. Aku nggak akan tertipu lagi sama muka polos kamu. Jelas. Bu, tadi dengar kan? Tadi Aisyah sendiri yang minta dikunciin di kamarnya. Jadi aku akan melakukan sesuai keinginannya. Tapi nak, Bu, aku permisi. Mau berangkat ke kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah, kamu yang sabar ya nak. Bu, Ibu jangan nangis ya Bu. Aisyah nggak apa-apa kok Bu. Ya Ibu jangan nangis ya. Dan Aisyah mohon Bu, tolong jangan salahin Mas Dimas. Apa yang Mas Dimas lakuin itu sama semua suami yang tahu perbuatan istrinya seperti ini. Ini cuma salah paham kok Bu. Ya, biar waktu nanti yang ungkapin semuanya Bu. Apa, Aisyah? Lo bilang salah paham? Buka mata lo, Aisyah. Buka dan dengerin baik-baik ya. Suami lo itu sombong. Dia ngerasa superior. Dan dia lebih mementingkan egonya daripada akal sehatnya, ngerti? Gak pantas lo ngebela dia. Ya, gak pantas lo tutupi kesalahannya. Meskipun dia suami lo sendiri. Nah Setia, bisa gak sih Mas gak usah ikut campur sama urusan aku sama Mas Dimas? OMG Satya, aduh drama lagi. Aisyah, lo tuh... Satya udah deh, please. Jangan bikin drama lagi ya. Dan jangan bikin keributan, bisa kan? Please. Setia, Bu Lydia tuh benar. Tenangkan dulu semuanya. Jangan bikin Aisyah stres. Biarkan dia istirahat dulu ya. Aku mohon pergi dari sini, Mas. Aku mohon. Ini momen yang tepat buat Aisyah. Dia kan lagi dikunciin kan di kamar. Pas. Mama? Ya sayang? Mama kemana? Enggak. Mama ada urusan sebentar. Mama tinggal sebentar ya sayang ya.
Mama aneh banget sih. Oh iya, hampir lupa. Sebelum pergi ada satu hal lagi yang harus aku lakuin. Yes, beres. Semua CCTV udah mati sekarang. Gak ada rekaman, berarti gak akan ada jejak. Mau kemana itu si Bu Siska? Sumpah deh, makin lama dia makin mencurigakan banget. Aku harus ikutin Ya. Ibu Bianca. Ini Bu, saya nemuin uang ini di saku Ibu waktu saya lagi nyuci. Ibu. Banyak juga. Saya tinggal dulu ya, Bu. Makasih ya. Iya. Ada. Jadi sekarang itu Aisyah ada di kamarnya dan terkunci. Iya, kuncinya dipegang sama suaminya dan suaminya baru pulang kantor itu sore. Saya rasa ini kesempatan yang bagus buat kita. Bu Siska jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mengabari itu. Kenapa Ibu nggak telepon saya aja? Anda ini gimana sih? Kan saya udah bilang kita tidak boleh meninggalkan jejak. Kalau saya telepon, gimana nanti kalau sampai ada yang sadar? Gimana kalau sampai ada yang rekam? Sama aja bohong dong. Masa hal-hal seperti itu mesti saya ajarin juga, mesti saya ingatkan juga? Wah, ternyata Ibu ini memang orangnya sangat teliti. Good, saya suka. Kalau begitu sebentar. Oke. Apa yang Anda butuhkan? Sekarang saya mau Ibu menggambar denah rumah, kamarnya Aisyah, berikut ruangan-ruangan yang lain dan orang-orang yang ada di sekitar situ secara detail. Di sini. Kamar Aisyah. Oke. Jelas ya? Saya pamit dulu. Tunggu. Sebaiknya Ibu lewat pintu belakang saja. Jangan lewat pintu depan. Kenapa? Ada orang di luar yang mengikuti Ibu. Hah? Masa? Silakan itu. Ini? Ibu Lydia? Kurang ajar. Berani banget dia ngikutin saya. Tapi gimana ya Pak? Mobil saya tuh di depan. Gimana saya mau keluar, pulang? Ibu tenang saja. Kunci mobil Ibu serahkan kepada saya
nanti saya akan mengembalikan mobil itu ke rumah ibu. Sekarang biarkan saja perempuan itu menunggu di luar dengan sia-sia. Ide yang bagus. Oke, saya titip kunci mobil saya ya. Ya. Mari ikut saya, Bu. Si Siska ngapain sih? Lama banget di situ. Samperin Kak. Iseng mendingan samperin. Duh, gak kelihatan. Oh, ini. Gak ada siapa-siapa. Oh, apa jangan-jangan ngumpet di belakang mobil kali ya? Gak ada. Gak ada. Ih, kok gak ada juga? Bu Siska pergi saja duluan pakai taksi online. Saya ada urusan dulu. Oke, Ya. ini saya udah pesan, saya udah dekat. Oke. Terima kasih. Mana nih? Mana ya? Kok nggak ada? Tadi yakin banget ya, suara tadi itu suara tempat tong sampah ketendang. Tapi kok nggak ada? Apa? Jangan di situ kali ya? Loh. Tadi perasaan ada mobil. Kemana itu mobilnya? Aduh. Gila, pandemi sepi parkiran. Iya, ini bang, dapat goceng orang. Iya, makanya. Tiga loh. Itu 25, 26 ribu. Bang, saya mau izin dulu ya, mau ada urusan. Ini bang. Mana urusan apa itu? Kamu pelajari denah itu baik-baik. Terutama hafalkan kamarnya Aisyah. Saya rasa kamu bisa masuk lewat jendela samping kamar. Dia tidak akan bisa kemana-mana karena pintunya dikunci dari luar.
Ini uang tambahan operasional. Besok akan saya tambah lagi. Oke, Bos. Sekarang drop saya di toko servis saudara saya. Oke. Awas, jangan sampai gagal. Siap, Bos. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku mohon perlindungan-Mu, kasih dan ridho-Mu. Ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosaku ya Allah, dosa suamiku, ibu dan orang-orang yang telah berbuat baik terhadap diriku. Ya Allah, bukakanlah mata dan hati suamiku, lunakkanlah jiwanya untuk melihat kebenaran yang ada. Lindungi juga janin dalam kandunganku ya Allah. Jadikan kami keluarga sakinah, mawaddah warahmah hingga ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Bu, ngapain Bu? Ini rumahnya kosong. Ada penghuninya kok, namanya Pak Johan. Oh, Pak Johan. Iya. Kalau boleh tahu Pak Johan kerjanya apa ya? Waduh, kalau kerjaannya saya kurang tahu. Yang saya tahu Pak Johan tinggal sendiri. Oh gitu, iya. Itu apa tadi saya mau nanya rumahnya dijual apa enggak? Soal saya suka sama rumahnya. Ya udah karena orangnya nggak ada, saya permisi deh. Iya Bu. Makasih, permisi. Iya, sama-sama. Permisi. Bu. Ini ada apa ya? Saya diminta Pak Dimas untuk menyemprot rumah ini bagian luar. Karena sekarang ini banyak virus dan bakteri, Bu. Ya udah, langsung aja. Terima kasih, Bu. Kalau menurut Denah, harusnya kamar Aisyah di sini nih. Yang mana ya?
Oh, yang itu kayaknya. Ini dia kamarnya Aisyah. Saatnya masukin racun. Astagfirullahaladzim. Banyak asap kayak gini. Ngapain kamu di sini? Hah? Kok bisa dia di sini? Ngapain lagi? Aduh, gawat ini. Jawab! Jangan pergi saya bilang! Stop! Jawab dulu pertanyaan saya! Stop! Kurang ajar. Dia kabur gitu aja. Ngapain dia? Ngeliat makanan ini jadi ingat Aisyah. Apa di dalam ruangan terkunci itu dia punya stok makanan yang cukup? Gimana kalau Aisyah masih lapar dan gak ada makanan lagi? Gue takut Aisyah malah stres, nanti jadi pendarahan kayak kemarin. Apa sebaiknya aku telepon Aisyah ya? Dia udah makan belum? Tapi jangan. Aku tetap harus kasih pelajaran sama Aisyah. Agar sebagai istri, dia bisa menjaga sikapnya. Lu sewa orang untuk bunuh anak gue? Iya! Kamu jangan gila ya, Setia. Bisa-bisanya kamu nuduh saya untuk melakukan hal yang gak masuk akal. Semuanya gak masuk akal, Dim. Yang lu lakuin belakangan ini semuanya gak masuk akal. Setia, saya udah bilang sama kamu kan, anak siapapun yang ada dalam kandungannya Aisyah, saya akan menganggap itu adalah anak saya. Dan satu lagi, saya nggak akan pernah menceraikan Aisyah. Karena apa? Karena saya nggak sudi Aisyah bersama kamu. Apa? Nggak suka? Ayo mau pukul, pukul lagi. Dengar, sampai lu bikin anak gue kenapa-napa, sampai Aisyah kenapa-napa, gue akan habisin lo dengan tangan gue sendiri, Dim. Ingat, Dim.